aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia terbaik dan beliau adalah suri teladan terbaik. Antum mau cari apa, ada pada beliau. Antum mau cari contoh apa, semua ada pada beliau. Ya, antum mau jadi suami yang baik, berarti berkaca kepada Rasulullah adalah suami terbaik. Nah, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata beliau. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik buat keluarganya, dan aku adalah contoh orang yang terbaik kepada keluargaku. Nah, contoh apa lagi? Banyak. Menjadi ayah, bagaimana supaya menjadi ayah terbaik? Siapa contohnya? Ya Rasul juga. Menjadi pedagang, mau jadi pedagang yang soleh, siapa contohnya? Rasul juga. Karena beliau bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau itu berdagang. Bahkan dagangannya bukan dari modal sendiri, dari modal Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dagang amanah, untung, jujur, masya Allah. Contoh terbaik. Bahkan yang paling tinggi sekalipun, yang paling masalah paling besar sekalipun dalam kepemimpinan, memimpin negara. Ya, kalau sekarang mungkin presiden, raja atau perdana menteri, siapa contoh terbaik? Rasulullah. Ketika beliau memimpin, menjalankan pemerintahan, Rasulullah. Maka beliau adalah manusia terbaik. Pada dirinya terdapat semua contoh kebaikan. Tak ada sedikit pun yang kebaikan itu kecuali beliau contohnya. Ya, maka beruntunglah ya, bagi mereka-mereka yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya teladan bagi kehidupannya. Karena ada istilah kan, buah mangga jatuh tak jauh dari pohonnya, kan begitu. Nah, ibarat kalau Rasulullah itu pohon mangga, maka kita harus menjadi buah mangganya agar kita tidak jauh-jauh dari pohon mangga itu. Iya, mencontoh seperti itu. Dan celaka bagi mereka-mereka yang tidak menjadikan beliau sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai suri teladan. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat pada beliau sekali berselawat pada beliau, Allah balas dengan apa? 10 kali rahmat. Bayangin, sekali kita berselawat, ya, dan itu juga mudah. Ya, enggak perlu tenaga yang ekstra, tidak perlu mengeluarkan kesusahan, kepayahan, hanya berselawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali saja Allah balas dengan 10 kali. Bayangkan satu rahmat saja itu udah luar biasa bagi kita. Antum tahu, antum nggak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Antum nggak bisa masuk surga dengan sholat antum, dengan puasa antum, zakat antum, sedekah antum, kan? Ya, itu udah jelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Hanya saja jangan pula ini jadikan alasan. Udahlah, nggak usah sholat, toh bukan inilah kita jalan ke surga, kan gitu. Udahlah, apapun nggak usah puasa, karena kan bukan untuk masuk surga puasa itu. Nah, itu kan ada subhat juga kan. Nah, karena kan masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi ingat, untuk mereka-mereka yang salah pemahaman ini, kita katakan sebagaimana para mengatakan, rahmat Allah itu qoribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ini dia. Ya, perbuatan ihsan, orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang sholat itu ihsan, orang-orang yang puasa itu ihsan. Ya. Jadi kalau tidak berbuat ihsan, maka rahmat Allah pun menjauh. Dan salah satu ihsan, perbuatan ihsan yang baik yang akan mendatangkan rahmat Allah bahkan 10 kali lipat adalah kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu amalan yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya. Semoga kita juga dibangkitkan nanti, dimudahkan kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya, dan pada hari kiamat nanti kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala bersama beliau, dan kita diberikan karunia minum dari telaga beliau, yang mana sekali minum itu
itu tidak akan pernah kita kehausan selamanya. Cangkir yang disediakan dalam telaga itu bi'adadin nujum bis sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Maka yang tidak bisa minum dari itu adalah orang-orang yang celaka selamanya. Sallallahu alaihi wasallam.